Indramayu merupakan salah satu kabupaten penghasil kain tenun tradisional di Jawa Barat. Salah satunya Desa Junti Kebon, terletak 23 km dari pusat kota Indramayu. Desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani ini dulu menjadi sentra kerajinan tenun gedogan. Kini seiring berjalannya waktu, kerajinan tenun gedogan di Desa Junti Kebon kian memudar. Tapi, usaha untuk melestarikan warisan leluhur itu masih ada. Salah satunya adalah Suneri. Ia menjadi satu-satunya penenun yang masih aktif hingga kini. Yang panjang. Di sela waktunya, Suneri terus mengerjakan pesanan tenun gedogan meski membutuhkan waktu pengerjaan yang cukup lama. Suneri mulai menenun saat ia masih remaja. Menurutnya, menenun adalah sebuah keharusan karena merupakan warisan yang harus dilestarikan. Orang tua tuh nggak boleh si anak nggak kerja tuh, jadi harus nenun kerja. Iya, dulu kan zaman dulu kan nenun kerjaannya banyak. Jadi jualnya juga di sekitar sini aja. Jadi orang yang kaya tuh, yang kaya, jadi belinya tuh misalnya anak nikah dikasih ini, dikasih tapi satu buat itu ajatan, buat gendong-gendong dulu sih. Gendong atau iya ceting, misalnya di sini ceting ya, misalnya orang ajatan ya nasi apa gitu, ngirim di sawah apa aja. Jadi tiap rumah juga punya dulu tuh. Sewet dulu sih. Jadi sewetnya bukan babaran, bukan songketan. Jadi ada yang ini, ada yang sewet biasa. Jadi sewet tuh warna-warna. Jadi ada dulu sih ada kembang bonteng, kacang hijau, terus kelubungan, subuk. Kalau kelubungan itu buat orang yang kakaknya mati, ada mati, itu buat syarat. Kelubungan. Tenun gedogan Junti Kebon dibuat dengan menggunakan alat tradisional dan tanpa bantuan mesin. Menurut Suneri, nama tenun gedogan berasal dari bunyi yang dihasilkan alat tenun saat proses penenunan. Tahap penenunan biasanya diawali dengan pembuatan benang pakan. Dimulai dengan mengisi benang pada pajal dan keluntungan, yang dimana benang pajal digunakan sebagai benang pakan dan benang pada keluntungan digunakan sebagai benang lusi. Setelah itu, benang dasar dipanen menggunakan alat pemanen benang, agar saat menenun, benang tidak mudah kusut. Tahap selanjutnya adalah proses memasang susunan benang ke dalam dayan, di mana benang harus tersusun satu persatu, supaya tidak mengalami kendala saat proses menenun. Ukuran lebar tenun ditentukan saat proses memasukkan benang ke dalam sisir. Pada sisir tersebut umumnya terdapat 450 lubang yang nantinya akan dimasukkan benang satu persatu. Proses ini akan menentukan lebar dari kain tenun tersebut.
Setelah benang sudah masuk ke dalam sisir, maka seluruh benang lusi mulai dipasang ke alat tenun. Yang selanjutnya, setiap ujung benang tersebut akan dipasang pada bagian apit dan dayan. Saat menenun, Suneri duduk dengan alat tenun di atas kakinya. Lalu alat tenun tersebut diikatkan pada pinggang agar kain yang akan ditenun kuat dan padat. Tenun gedogan. Ya barangkali bunyi. Diambil dari bunyinya. Oh itu namanya pemanen, alatnya. Pemanen. Iya. Iya buat awal bikin lusinya. Iya. Setelah pakai pemanen itu dimasukin ke sisir. Iya. Ke sisir, habis itu namanya nyorok gitu. Nyorok. Dimasukin ke namanya nyorok. Nah, terus habis itu nanti dikelap. Dikelap itu di sini di papan. Ya, namanya ini dayan. Ya, namanya dikelap. Iya begini. Ya, habis dikelap ya udah begini. Parkir mana sih itu? Assalamualaikum Ibu. Itu menun di sini Bu. Mas tahun berapa Ibu Sunari? Udah lama ya Bu ya? Ibu izin ambil gambar ya Bu. Mau mendokumentasikan tenun boleh? Ibu mau nanya-nanya tentang tenun nih Bu. Ya kenapa sih Bu dinamain tenun gedogan? Nggak tahu kenapa. Udah dari awal mulanya begitu, dari leluhurnya. Gedogan itu karena bunyi itu ya Bu ya? Ibu kenapa masih pakai yang lama? Sedangkan ada yang barunya Bu, yang pakai pedal itu yang duduk. Kenapa Ibu masih mempertahankan yang lamanya? Barangkali mau dimodif gitu jadi duduk biar Ibu kerjanya bisa duduk pakai pedal gitu. Tapi hasilnya juga bisa. Kenapa? Hasilnya Beda. iya, Hasilnya beda. Iya. Oh. Terus baru ganti. Iya, baru ganti. Hasilnya kan nanti ya agak susah lah. Saya nggak mau. Boleh nggak nih Bu nyobain Bu? Boleh. Boleh Bu? Boleh. Sebentar. Gini. Iya bisa nggak? Terus ya pada Jinjing. Tangan satu megang ini. Nah, oh begitu. Ya, itu yang hitam, yang hitam. Ini masuk ke sini. Iya. Nah, biar ada lubangnya lagi. Ini kan buat bikin ini gitu nyaman. Terus Lagi. Ini lagi. Ya, tunggu. Udah sob, nanti ini. Nah, udah ini lagi. Ini Dan lagi. Oh, Ya, iya. nggak tahu. Ah, bunyi kan. Terus lupa ini. Tuh. Diusik mana? Tangan dulu musik di situnya ke sini. Biar bagus. Mau lepas. Iya, lepas. Gulungnya gini. Iya. Anak-anak kan mau kalau si ininya Iya, sakit. capek mungkin ya Bu ya. Sakit pinggangnya. Kalau misalnya duduk barangkali ada yang orang Hasil produksi dari tenun gedogan Indramayu memiliki ciri khas tersendiri.
biasanya terdiri dari 3 jenis tenun, yakni selendang, umumnya memiliki panjang 3 hingga 4 meter, dengan lebar sekitar 20 cm, biasanya digunakan untuk ikat pinggang. Sewet biasanya memiliki panjang 3 meter, dengan lebar maksimal mencapai 60 cm. Jembusnya begini. Kain sewet biasanya digunakan untuk menggendong barang seperti membawa beras, membawa makanan, hingga menggendong bayi. Dan kain atau tapih. Bentuk kain tapih tenun biasanya berukuran panjang sekitar 2 hingga 3 meter dengan lebar sekitar 1 meter atau lebih. Biasanya kain ini digunakan masyarakat sebagai bahan pakaian. Kain tapih juga biasa digunakan oleh kaum perempuan sebagai penutup badan. Menurut budayawan yang pernah meneliti tenun gedogan Sulistyo, ia mengatakan tenun gedogan sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, di mana dulu penenun biasanya menggunakan benang dari kapas. Taman-taman kapas yang ada itunya, kalau yang rompol gitu, kapas. Kalau randu kan kapuk randu. Itu kan untuk kasur, bantal gitu. Bukan untuk kain. Tapi kapas itu untuk kain. Tenun kala itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakaian yang lebih layak. Karena pada zaman itu masyarakat masih banyak yang menggunakan goni untuk bahan pakaian. Iya, karena memang dari dulu itu untuk rakyat miskin, bukan untuk menengah ke atas. Ya, saya harapkan kalau ada yang mau membantu untuk tenun gedog itu ya dibantu alat-alatnya. Pertama alat-alatnya, tapi yang kalau bisa ya yang duduk, bukan yang selonjor. Gitu. Karena dengan adanya duduk itu lebih praktis, lebih sehari bisa 4-5 hasil. Sulistyo meyakini kendala utama pada eksistensi tenun gedogan adalah penggunaan alat tenun tradisional itu sendiri. Karena proses menenun dengan duduk di lantai membuat penenun lebih cepat kelelahan, sehingga membuat proses yang cukup lama dan tidak bisa memenuhi kebutuhan ketika permintaan tenun semakin meningkat. Ya ada yang pernah belajar. Ya barangkali nanti juga ada yang nerusin.